Astagfirullah, niatnya hanya ingin cari rezeki, tapi malah mengalami sesuatu yang tidak biasa. Ini adalah kisah tentang seorang lelaki bernama Wira yang menjalani hidup dengan penuh kesabaran. Setiap hari ia berjalan membawa sapu lidi dan sapu ijuk, menawarkan dagangannya dari rumah ke rumah. Ia bukan orang kaya, bukan pula seseorang yang dikenal banyak orang. Namun, hatinya selalu terbuka untuk membantu siapapun yang membutuhkan. Hingga suatu malam, sebuah pertemuan di jalan sunyi membawa Wira menuju rahasia yang mengubah hidupnya selamanya. Mari simak video menarik berikut ini. Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, masih terdengar suara-suara yang perlahan mulai hilang ditelan perubahan zaman. Suara pedagang keliling yang berjalan dari gang ke gang menawarkan barang dagangannya dengan suara sederhana. Ada yang memukul kayu kecil sebagai tanda kedatangan, ada pula yang hanya memanggil pelan dari depan rumah warga. Bagi sebagian orang, suara itu mungkin biasa saja. Namun bagi warga desa, suara pedagang keliling menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Di antara para pedagang itu, ada seorang lelaki bernama Wira, seorang pedagang sapu yang telah bertahun-tahun menjalani kehidupan dengan langkah kaki sebagai alat perjalanannya. Setiap hari sebelum matahari benar-benar muncul, Wira sudah bangun dari tempat tidurnya. Rumahnya sederhana, sebuah rumah kayu kecil di pinggir desa yang hanya memiliki beberapa perabot tua. Setelah membersihkan diri dan menunaikan ibadah pagi, Wira mulai menyiapkan dagangannya. Puluhan sapu lidi dan sapu ijuk yang ia buat sendiri disusun dengan rapi. Pekerjaan itu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Dengan tubuh yang tidak lagi muda, Wira telah mengangkat dagangannya ke bahu lalu berjalan menyusuri jalan desa. Jalannya tidak selalu mudah. Kadang ia harus melewati tanah berlumpur setelah hujan turun. Kadang ia harus menahan panas matahari yang menyengat ketika musim kemarau tiba. Namun, Wira tidak pernah mengeluh. Bagi dirinya, selama tubuh masih mampu berjalan dan tangan masih mampu bekerja, ia akan terus berusaha. Sapu lidi, sapu ijuk, ucapnya pelan setiap kali memasuki gang rumah warga. Suaranya tidak keras, bahkan terkadang hampir tenggelam oleh suara burung dan aktivitas pagi. Namun, warga desa sudah mengenali suara itu. Wira sudah datang. Itu biasanya beberapa warga berkata ketika mendengar panggilannya. Wira bukan orang yang banyak bicara. Ia lebih sering tersenyum daripada berbicara panjang. Suatu pagi ketika ia melewati sebuah rumah dengan halaman yang cukup luas, seorang perempuan tua keluar sambil membawa kain lap. "Wira, sapunya masih ada?" tanyanya. Wira berhenti dan menurunkan sebagian dagangannya. "Masih ada, mau yang lidi atau yang ijuk?" Perempuan itu mengambil sebuah sapu lidi lalu memperhatikannya. "Berapa harganya?" 15.000. Perempuan itu mengangkat alis. "Masih bisa kurang sedikit?" Wira tersenyum kecil. Ia sudah terbiasa dengan tawar-menawar seperti itu. "Kalau untuk Anda 12 saja." Perempuan itu tertawa kecil. "Kamu ini memang susah menolak orang." Wira hanya tersenyum tanpa menjawab. Baginya, keuntungan bukan satu-satunya tujuan. Selama dagangannya cukup untuk memenuhi kebutuhan, ia sudah merasa bersyukur. Hari-harinya berjalan sederhana, tidak pernah benar-benar ramai, tetapi juga tidak pernah terasa kosong. Ia mengenal banyak orang dari berbagai kampung yang ia datangi. Namun, ada satu kebiasaan Wira yang selalu diperhatikan warga. Ketika suara azan terdengar, ia akan berhenti dari perjalanannya. Apapun yang sedang ia lakukan, Wira akan mencari tempat untuk beribadah. Ia bisa saja terus berjalan mengejar pembeli, tetapi ia selalu memilih berhenti sejenak. Rezeki tidak akan tertukar, begitu yang sering ia yakini. Menjelang sore, ketika sebagian pedagang mulai kembali pulang, Wira biasanya masih berjalan menyusuri jalan desa. Ia tidak terburu-buru. Ia hanya menikmati perjalanan sambil berharap sapu yang dibawanya bisa berkurang satu persatu. Namun suatu hari, keadaan berbeda.
Saat matahari mulai turun dan warna langit berubah menjadi jingga, Wira masih membawa beberapa sapu yang belum terjual. Ia melihat jalan utama desa mulai ramai ditinggalkan warga. Jika melalui jalan biasa, ia harus memutar cukup jauh untuk kembali ke rumah. Sementara ada satu jalan pintas yang bisa membuat perjalanan lebih cepat. Jalan itu berada di belakang desa. Jalan kecil yang melewati area pemakaman lama. Wira sebenarnya jarang melewati tempat tersebut, terutama ketika hari mulai gelap. Bukan karena ada sesuatu yang pasti terjadi, tetapi karena suasananya memang berbeda. Namun hari itu, Wira hanya berpikir tentang perjalanan pulang. Ia menatap jalan kecil tersebut beberapa saat. Langit semakin gelap. Akhirnya, Wira menarik nafas panjang dan melangkahkan kakinya. Tanpa ia sadari, keputusan sederhana untuk melewati jalan itu akan membawanya menuju sebuah pertemuan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam mulai turun perlahan ketika Wira memasuki jalan belakang desa. Jalan kecil itu berbeda dari jalan yang biasa ia lewati. Tidak ada lagi suara warga yang berbincang di depan rumah. Yang terdengar hanya suara alam. Wira berjalan lebih cepat dari biasanya. Sapu-sapu yang masih tersisa di pundaknya bergoyang mengikuti langkahnya. Sesekali ia menoleh ke belakang, memastikan tidak ada orang lain yang berjalan di jalan yang sama. Namun jalan itu benar-benar sepi. Sejak kecil, Wira sudah sering mendengar cerita tentang tempat tersebut. Warga desa menyebutnya sebagai jalan yang harus dihormati, bukan karena selalu terjadi sesuatu, tapi karena tempat itu berada dekat dengan pemakaman tua yang sudah ada sejak zaman leluhur. Orang-orang tua di desa sering mengingatkan agar tidak berjalan sembarangan di tempat seperti itu, terutama ketika malam sudah tiba. Tetapi Wira bukan orang yang mudah percaya pada cerita tanpa alasan. Ia percaya bahwa manusia harus menjaga sikap dimanapun berada. Sambil terus berjalan, Wira mencoba menenangkan pikirannya. Sebentar lagi sampai, gumamnya pelan. Namun beberapa langkah kemudian, ia berhenti. Di depan tikungan jalan, terlihat sesuatu tergeletak di tanah. Seorang lelaki tua, tubuhnya kurus dan mengenakan pakaian sederhana yang tampak usang. Wira langsung berhenti dan melihat sekeliling. Tidak ada siapa-siapa dan jalan itu tetap sunyi. "Kakek," panggil Wira pelan. Lelaki tua itu bergerak perlahan. Kepalanya terangkat sedikit, lalu menoleh ke arah Wira. Wajahnya penuh kerutan, rambutnya memutih. Namun ada sesuatu yang membuat Wira merasa aneh. Tatapannya justru tenang. "Tolong," ucapnya pelan. Suara itu hampir seperti bisikan, tetapi terdengar jelas di telinga Wira. Tanpa banyak berpikir, Wira segera menurunkan sapu yang ia bawa. "Kakek jatuh, bisa sendiri?" tanyanya. Lelaki tua itu mengangguk pelan. "Kaki saya sudah tidak kuat berjalan." Wira kemudian berjongkok dan membantu lelaki tua itu bangun. Saat tangannya memegang lengan lelaki tua itu, Wira merasakan sesuatu yang tidak biasa. Tubuh itu terasa sangat ringan, bukan seperti tubuh orang tua yang lemah, melainkan seperti hampir tidak memiliki berat. Wira sempat terdiam, namun ia tidak ingin berpikir terlalu jauh. "Pelan-pelan, kek," ucap Wira sambil membantu menopangnya. Lelaki tua itu akhirnya berdiri. "Terima kasih, Nak." "Iya, kek. Rumahnya di mana? Saya antar ya." Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah jalan yang lebih gelap, melewati tikungan yang mengarah semakin dekat ke area pemakaman. "Di ujung jalan," jawabnya. Wira mengikuti arah pandangan lelaki tua itu. Ada rasa ragu yang muncul dalam dirinya. Ia teringat ucapan warga desa tentang jalan tersebut. Namun, ketika melihat lelaki tua yang berdiri di sampingnya, rasa kasihan lebih besar daripada rasa takut. "Baik, kek, saya antar." Wira kembali memanggul sapunya. Dengan satu tangan, ia menopang lelaki tua itu, sementara tangan lainnya menjaga dagangannya agar tidak jatuh. Mereka mulai berjalan. Awalnya semuanya terasa biasa, tetapi semakin jauh mereka melangkah, Wira mulai merasakan keanehan. Biasanya, ketika seseorang berjalan malam hari melewati rumah warga, anjing-anjing akan menggonggong.
Namun malam itu tidak ada suara apapun. Tidak satu pun anjing terdengar. Bahkan beberapa ekor anjing yang terlihat di depan rumah hanya diam memperhatikan mereka. Ada yang mundur perlahan, lalu masuk ke halaman tanpa suara. Wira memperhatikan hal itu. Aneh. Kek, rumahnya masih jauh? Tanya Wira sambil membuka percakapan. Tidak jauh lagi, jawab lelaki tua itu. Suaranya tetap pelan dan tenang. Mereka terus berjalan. Beberapa kali Wira mencoba melihat sekeliling. Rumah-rumah yang mereka lewati terlihat berbeda. Ada, tapi terasa kosong. Ada cahaya lampu, tetapi tidak ada suara kehidupan. Seolah tempat itu hanya menyisakan bentuk, bukan kehidupan. Namun Wira tetap melangkah. Dalam pikirannya hanya ada satu hal. Ia sudah memilih membantu, maka ia harus menyelesaikan bantuannya sampai akhir. Di tengah perjalanan, lelaki tua itu tiba-tiba berkata, "Kamu orang baik." Wira tersenyum kecil. "Tidak juga, kek. Saya cuma membantu sebisanya." Lelaki tua itu menatapnya. Kadang, kebaikan terbesar justru dilakukan oleh orang yang merasa dirinya tidak istimewa. Wira tidak menjawab. Ia hanya terus berjalan. Tanpa mereka sadari, langkah mereka telah membawa keduanya melewati batas yang tidak terlihat. Sebuah batas menuju tempat yang tidak lagi sepenuhnya dikenal oleh manusia. Pagi datang seperti biasanya di desa tempat Wira tinggal. Suara ayam berkokok terdengar dari berbagai penjuru. Bagi sebagian orang, hari itu tidak berbeda dari hari lainnya. Namun bagi Wira, pagi itu terasa sedikit berbeda. Sejak bangun tidur, pikirannya masih tertuju pada kejadian malam sebelumnya. Bayangan jalanan gelap, rumah tua yang tidak ia kenal, dan lelaki tua yang bernama Jaka yang ia antar pulang masih teringat jelas dalam pikirannya. Wira duduk sebentar di tepi tempat tidur. Ia mencoba mengingat kembali kejadian yang dialaminya. Semuanya terasa nyata. Namun semakin ia mencoba memahami, semakin sulit ia menemukan jawabannya. Mungkin hanya karena lelah, gumamnya pelan. Wira bukan orang yang suka memikirkan hal-hal yang tidak bisa ia mengerti. Baginya, selama ia sudah melakukan hal yang benar, tidak ada alasan untuk terus merasa gelisah. Seperti hari-hari sebelumnya, ia segera bersiap untuk bekerja. Rutinitas kembali berjalan. Sapu, sapu lidi, sapu ijuk. Suara Wira kembali terdengar menyusuri gang-gang kecil desa. Namun pagi itu terjadi sesuatu yang tidak biasa. Belum jauh ia berjalan, seorang ibu keluar dari rumahnya. "Wira, tunggu sebentar." Wira berhenti. Biasanya warga hanya melihat-lihat terlebih dahulu sebelum membeli. Tetapi kali ini berbeda. "Saya ambil 2 sapu ya." Wira sedikit terkejut. Baik bu." Tidak lama setelah itu, ia kembali berjalan. Baru beberapa rumah dilewati, seorang bapak memanggilnya dari teras. "Wira, sini. Saya butuh sapu yang kuat untuk halaman." Wira kembali berhenti. Ia mulai merasa heran. Biasanya ia membutuhkan waktu berjam-jam untuk menjual beberapa sapu. Terkadang ia harus pulang dengan dagangan yang masih tersisa. Namun hari itu, semuanya terasa lebih mudah. Orang-orang yang biasanya hanya menyapa mulai membeli. Orang-orang yang sebelumnya sering menawar panjang, tiba-tiba membayar tanpa banyak bicara. Menjelang siang, jumlah sapu yang tersisa sudah berkurang hampir setengah. Wira duduk di bawah pohon besar di pinggir jalan. Ia meletakkan dagangannya dan mengusap keringat di wajah. "Belum pernah secepat ini," ucapnya pelan. Ia mencoba mencari alasan. Mungkin kebetulan banyak orang sedang membutuhkan sapu. Atau mungkin emang udah rezekinya. Wira berusaha berpikir sederhana. Tetapi kejadian itu tidak berhenti. Hari berikutnya hal yang sama terjadi. Kemudian hari setelahnya, dagangan Wira terus laris. Namun bersamaan dengan itu muncul beberapa kejadian yang membuatnya mulai merasa tidak nyaman. Suatu siang ketika Wira melewati gang kecil yang jarang ia datangi, seorang lelaki menghampirinya. "Saya ambil 1 sapu." Wira menyerahkan sapu yang diminta. Lelaki tua itu membayar tanpa banyak bicara. "Terima kasih," kata Wira. Namun ketika ia mengangkat kepala, lelaki itu sudah tidak terlihat. Wira terdiam.
Ia melihat ke kanan dan kiri. Gang itu tidak panjang. Tidak mungkin seorang berjalan begitu cepat sampai tidak terlihat. Mungkin masuk rumah, pikirnya. Ia mencoba mengabaikan kejadian itu. Namun kejadian serupa mulai terjadi beberapa kali. Ada orang yang datang membeli tanpa suara, ada orang yang muncul lalu pergi begitu saja. Ada beberapa pembeli yang wajahnya sulit ia ingat meskipun baru saja berbicara dengannya. Hal tersebut membuat Wira mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Tidak hanya saat berjualan, ketika berjalan sendirian, terutama melewati jalan sepi, ia sering merasa seperti ada seseorang yang mengikuti. Bukan suara langkah, bukan suatu yang terlihat, hanya perasaan bahwa dirinya tidak benar-benar sendiri. Jika ia berhenti, perasaan itu ikut berhenti. Jika ia berjalan, perasaan itu kembali muncul. Beberapa kali ia menoleh ke belakang, namun tidak ada siapapun. Malam hari menjadi waktu yang paling sulit bagi Wira. Tidurnya tidak lagi setenang dulu. Ia mulai sering bermimpi tentang jalan gelap yang pernah ia lewati bersama Jaka. Dalam mimpi itu, ia selalu kembali berada di jalan yang sama. Sunyi, gelap, tidak ada suara manusia. Di kejauhan, Jaka selalu berdiri, tidak bicara dan hanya menatap. Tatapan lelaki tua itu tidak terasa mengancam, tapi membuat Wira merasa seperti sedang diingatkan tentang sesuatu. Beberapa kali Wira terbangun dengan nafas berat. Ia duduk di tempat tidur sambil mencoba menenangkan pikirannya. Cuman mimpi, katanya pada diri sendiri. Namun semakin sering mimpi itu datang, semakin ia merasa bahwa kejadian tersebut memiliki hubungan dengan perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Perubahan Wira akhirnya mulai diperhatikan warga. Mereka melihat bagaimana dagangannya yang dulu biasa saja, kini selalu habis. Mereka juga mulai mendengar cerita tentang kejadian-kejadian aneh yang dialami Wira. Di antara warga desa, ada seorang lelaki tua yang dikenal bijaksana. Namanya Resi. Ia bukan hanya dihormati karena usianya, tetapi karena pemahaman tentang kehidupan dan berbagai hal yang tidak selalu terlihat oleh manusia. Ketika mendengar cerita tentang Wira, Resi tidak langsung percaya maupun menyangkal. Ia hanya mendengarkan. Namun, dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang perlu dijelaskan. Suatu sore, Resi akhirnya datang ke rumah Wira. "Assalamualaikum Wira," sapanya. "Waalaikumsalam Resi, silakan masuk." Resi duduk di kursi kayu sederhana. Setelah beberapa saat berbicara ringan, Resi menatap Wira dengan serius. "Wira, akhir-akhir ini ada sesuatu yang berbeda dari hidupmu kan?" Pertanyaan itu membuat Wira terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang mungkin bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Perlahan, Wira mulai menceritakan semuanya. Tentang malam ketika ia menemukan Jaka, tentang jalan yang tidak biasa, tentang rumah tua yang menghilang, dan tentang perubahan yang terjadi setelahnya. Resi mendengarkan tanpa memotong, karena ia tahu cerita Wira bukan sekedar cerita tentang keberuntungan. Setelah Wira selesai menceritakan semuanya, Resi menarik nafas panjang. "Wira," ucapnya pelan, "apa yang kamu alami bukanlah kejadian biasa." "Maksudnya bagaimana Resi?" Resi melihat ke arah jalan di depan rumah. "Jalan yang kamu lewati malam itu bukan sekedar jalan desa. Ada tempat-tempat tertentu di dunia ini yang menjadi batas antara kehidupan manusia dan ada sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa." Wira terdiam. Ia mencoba mengingat kembali suasana jalan itu. "Jadi saya masuk ke tempat lain?" tanya Wira ragu. Resi mengangguk perlahan. "Bukan berarti kamu berpindah sepenuhnya ke dunia lain, tetapi kamu melewati batas yang tidak semua manusia bisa lihat. Tempat itu ada di sekitar kita, tetapi tidak selalu terbuka untuk semua orang." Wira menunduk, pikirannya kembali kepada Jaka. "Lalu tentang lelaki tua yang saya bantu itu Resi?" Resi terdiam beberapa saat sebelum menjawab. "Namanya Jaka." Wira mengangguk. Resi kemudian berkata, "Jaka bukan manusia biasa." Kalimat itu membuat Wira terdiam. "Siapa sebenarnya dia?" tanya Wira. Resi menatapnya. "Dia adalah bagian dari makhluk yang hidup berdampingan dengan manusia. Makhluk yang selama ini banyak orang sebut sebagai penghuni alam gaib." Suasana menjadi hening. Wira tidak langsung menjawab.
Jadi selama ini saya mengantar. Iya, kamu membantu seseorang dari alam yang berbeda. Wira menelan ludah. Rasa takut yang sempat muncul mulai kembali terasa. Namun Resi segera melanjutkan. Jangan langsung berpikir buruk, Wira. Tidak semua yang tidak terlihat itu membawa bahaya. Wira mendengarkan dengan seksama. Ada manusia yang menganggap semua makhluk gaib hanya membawa gangguan. Tetapi dalam banyak cerita dan pengalaman orang-orang dulu, ada juga yang hidup berdampingan tanpa mengganggu manusia. Resi menjelaskan bahwa dunia tidak hanya terdiri dari sesuatu yang bisa dilihat dan disentuh. Ada banyak hal yang berada di luar pemahaman manusia. Namun manusia tetap memiliki batas. Yang penting adalah bagaimana sikap manusia ketika berhadapan dengan sesuatu yang tidak ia pahami, kata Resi. Wira mengangguk perlahan. Lalu kenapa dia memilih saya? Pertanyaan itu akhirnya keluar dari pikirannya. Karena kamu berhenti. Wira terlihat bingung. Maksudnya? Banyak orang mungkin akan melewati lelaki tua itu, apalagi malam hari, di jalan sepi, dekat pemakaman. Banyak orang akan merasa takut dan memilih pergi. Tapi kamu tidak melakukan itu. Wira terdiam. Ia kembali mengingat malam itu. Saya cuma merasa kasihan, kata Wira pelan. Justru itu yang membuatnya bernilai. Kebaikan yang dilakukan tanpa perhitungan adalah sesuatu yang sulit ditemukan. Wira menunduk. Selama hidupnya, ia tidak pernah merasa dirinya istimewa. Ia hanya bekerja, berusaha, dan menjalani hari seperti biasa. Namun Resi menjelaskan bahwa niat kecil yang tulus dapat membawa perubahan besar. Rezeki yang datang kepadamu setelah kejadian itu mungkin adalah bentuk penghargaan, ujar Resi. Wira kembali terdiam. Tapi ingat Wira, jangan sampai kamu menganggap itu karena kamu lebih hebat dari orang lain. Wira mengangguk. Kalau manusia mulai merasa lebih tinggi karena mendapatkan sesuatu, maka berkah bisa berubah menjadi ujian. Kata-kata itu membuat Wira semakin memahami. Selama ini ia hanya melihat perubahan dalam jumlah dagangannya. Ia belum melihat makna yang lebih dalam. Rezeki bukan hanya tentang banyaknya uang yang didapat. Rezeki juga tentang bagaimana seseorang tetap menjaga hatinya ketika menerima sesuatu. Jadi saya tidak perlu takut, tanya Wira. Selama kamu tetap menjadi Wira yang dulu, tidak sombong, tetap menghormati batas, dan tetap membantu orang dengan tulus, tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Wira merasa lebih tenang. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, ia tidak lagi melihat Jaka sebagai sesuatu yang menakutkan. Ia mulai memahami bahwa pertemuan tersebut bukan tentang gangguan, melainkan sebuah pelajaran. Sebelum pulang, Resi memberikan pesan terakhir. Kadang manusia mencari tanda besar dalam hidupnya, padahal pelajaran terbesar bisa datang dari satu tindakan kecil yang dilakukan dengan hati bersih. Wira mengingat kalimat itu. Sejak percakapannya dengan Resi, kehidupan Wira perlahan kembali seperti biasa. Tidak ada lagi kegelisahan yang selama beberapa hari memenuhi pikirannya. Ia masih mengingat kejadian malam itu, tapi kini ia tidak lagi melihatnya sebagai sesuatu yang menakutkan. Bagi Wira, pertemuannya dengan Jaka bukan lagi sebuah misteri yang harus terus dicari jawabannya. Keesokan paginya, Wira kembali melakukan kebiasaannya. Ia bangun dari tempat tidur sederhana miliknya. Setelah membersihkan diri dan beribadah, ia mulai menyiapkan dagangan seperti hari-hari sebelumnya. Sapu lidi dan sapu ijuk kembali disusun rapi. Tali yang mengikat sapu masih sama. Jalan yang akan dilalui juga masih sama. Tidak ada yang berubah dari luar. Namun di dalam hati, Wira merasakan sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi memikirkan mengapa dagangannya menjadi lebih laris. Ia hanya bersyukur. Sapu, sapu lidi, sapu ijuk. Warga yang sudah mengenalnya mulai menyapanya seperti biasa. Wira, hari ini lewat sini lagi. Iya Nyi, seperti biasa. Anak-anak kecil yang sedang bermain kembali berlari menghampirinya. Pak Wira, sapunya banyak lagi. Wira tersenyum. Masih banyak, tapi jangan dipakai bermain ya, nanti cepat rusak. Anak-anak tertawa lalu kembali bermain. Hal-hal kecil seperti itu kembali membuat Wira merasa bahwa hidupnya sebenarnya sudah cukup.
Ia tidak membutuhkan sesuatu yang besar untuk merasa bahagia. Baginya bisa bekerja, bertemu orang-orang baik, dan pulang dengan selamat sudah menjadi nikmat yang besar. Dagangan Wira memang masih laris seperti sebelumnya, namun kali ini semuanya terasa lebih wajar. Tidak ada lagi kejadian aneh yang membuatnya bertanya-tanya. Orang-orang membeli karena memang membutuhkan. Mereka berbicara seperti biasa, menawar seperti biasa. Semuanya kembali seperti kehidupan desa yang sederhana. Wira pun mulai memahami bahwa mungkin bukan jumlah pembeli yang berubah, tetapi cara ia melihat kehidupannya yang berubah. Dulu ia sering merasa bahwa rezekinya kecil dibandingkan orang lain. Ia melihat pedagang lain yang memiliki usaha lebih besar dan pelanggan lebih banyak. Namun setelah mengalami pertemuan dengan Jaka, ia menyadari bahwa setiap orang memiliki jalan rezekinya masing-masing. Tidak selalu banyak yang membuat seseorang merasa cukup. Kadang rasa cukup justru muncul ketika seseorang mampu menerima apa yang dimilikinya. Sejak saat itu, Wira juga mulai mengubah kebiasaannya. Ia tidak lagi memaksakan diri berjualan sampai terlalu malam. Jika matahari mulai turun dan suara azan maghrib terdengar, ia memilih berhenti. Ia akan membereskan dagangannya lalu pulang. Beberapa warga sempat bertanya, "Wira, biasanya masih keliling sampai malam, sekarang cepat pulang?" "Iya, kalau sudah waktunya pulang, lebih baik pulang." Ia tidak pernah menceritakan alasan sebenarnya. Ia tidak bercerita tentang jalan gelap, tidak bercerita tentang rumah tua, dan tidak bercerita tentang Jaka. Pengalaman itu cukup menjadi miliknya sendiri. Bagi Wira, tidak semua pengalaman harus diceritakan kepada banyak orang. Ada beberapa hal yang lebih baik disimpan sebagai pengingat dalam hati. Cerita Wira mengajarkan bahwa kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus dapat membawa perubahan besar dalam kehidupan seseorang. Menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan menunjukkan hati yang bersih dan kepedulian terhadap sesama. Rezeki bukan hanya tentang jumlah yang diperoleh, tetapi tentang keberkahan dan rasa cukup dalam menjalaninya. Manusia juga harus tetap rendah hati ketika mendapatkan keberuntungan, karena kesombongan dapat menghilangkan nilai dari kebaikan itu sendiri. Selain itu, kita perlu menghormati batas antara sesuatu yang terlihat dan tidak terlihat, serta menjalani kehidupan dengan sikap bijaksana, sabar, dan penuh rasa syukur. Terima kasih.